2 FM. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Radio Nuansa Giri mempersembahkan Obras, obrolan dengan narasumber. Hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 sampai dengan 8 WITA. Anda dapat berpartisipasi melalui telepon 081 90 9000 912 hanya di 91,2 Nuansa Giri FM. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam. Pak Gede Supriyatna, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Pak Tut, Om Swastiastu, para pemirsa Nuansa Giri. Kami cari sendiri, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Keluarga Nuansa Giri FM, tanpa terasa 365 hari atau 1 tahun sudah Bapak Bupati Buleleng bersama Wakil Bupati Buleleng mengendalikan pemerintahan di Kabupaten Buleleng. 20 Februari 2026 ini. Dan kita akan mengangkat topik 1 tahun mengabdi, menguatkan komitmen, mewujudkan perubahan. Apa kira-kira komitmennya Pak Bupati dan Wakil Bupati Buleleng? Masihkah ingat akan janji-janji beliau? Nah, keluarga Nuansa Giri FM, tentu kami akan berikan kesempatan pada keluarga Nuansa Giri FM nanti pada sesi kedua melalui pesawat telepon di 081 90 9000 912 atau 0362 331 9120. Keluarga Nuansa Giri FM, kita berikan kesempatan dulu pada Bapak Bupati Buleleng untuk menyampaikan kira-kira apa sih Pak 365 hari yang menjadi perubahan yang sudah Bapak rasakan. Kemudian nanti mungkin masyarakat akan memberikan saran masukan kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Buleleng. Silakan Pak Bupati. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Nuansa Giri dimanapun berada. Kami hadir di sini di tiang Dr. Nyoman Sucidre dengan Bapak Gede Supriyatna untuk menerima ini undangan dari Pak Ketut Wiratmaja dari Nuansa Giri untuk menyampaikan 1 tahun jadi pemerintahan kami di Kabupaten Buleleng. Apa sih yang sudah dilakukan gitu. Iya. Jadi terima kasih Pak Tut atas undangannya. Ini juga sesuai dengan memang rencana kami untuk menyampaikan kepada masyarakat seluruh Buleleng sebagai tanggung jawab kami mengemban tugas sebagai kepala daerah di Kabupaten Buleleng mulai tanggal 22 Februari 2025. Jadi efektifnya kami hadir di Buleleng sekitar bulan Maret, ya 1 tahun lah, 1 tahun. Jadi apa yang kami lakukan? Jadi kami membawa 8 misi untuk membangun Buleleng dengan visi Nangun Ketilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Kabupaten Buleleng. Mungkin era baru ini yang mungkin ya. Yang pertama adalah dari pelayanan dasar, program prioritas di pelayanan dasar di bidang pendidikan. Ya, ini kebutuhan dasar sekali. Jadi sesuai dengan janji kami sudah realisasikan, yaitu pemberian program pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu, baik itu di tingkat TK, SD maupun SMP, yang menjadi kewajiban kami di pemerintah Kabupaten Buleleng.
Jadi di TK ada 1.670 siswa, di SD 1.850 siswa, dan di SMP 178 siswa yang mendapatkan manfaat ini. Dan ini sudah berjalan, Astungkare berjalan lancar, dan ini tujuannya juga untuk mengurangi anak-anak yang putus sekolah. Jadi kami sudah melakukan survei, banyak anak-anak sekolah yang tidak mau bersekolah karena tidak mempunyai, satu, misalkan sepatunya rusak, kemudian pakaiannya lusuh atau robek, tidak punya tas sekolah. Nah itu yang kami lengkapi, baik itu di tingkat SD, SMP, yang nilainya dianggarkan kami di angka 6,6 miliar. Kemudian revitalisasi sekolah. Jadi setelah kami dilantik, jadi kami bergerak cepat untuk mencari program, dan Astungkare Revit itu kita dapatkan di tingkat baik tingkat TK, SD maupun SMP yang ada di seluruh 9 kecamatan, dan kami pantau terus ini perkembangannya, dan semua sudah selesai dengan baik. Nah itu di tingkat TK ada 8 sekolah yang mendapatkan revitalisasi, di SD ada 37 sekolah, dan di SMP ada 14 sekolah yang direvitalisasi yang nilainya 40,6 miliar. Ini. Nah, kemudian janji kami juga di pelayanan dasar ini di bidang kesehatan, khususnya ini jadi masalah pemulasaran jenazah, kemudian pengantaran jenazah yang menjadi polemik di masyarakat. Jadi kami respon itu dengan pengadaan mobil ambulan jenazah 2 unit di RSUD dan pemulasaran jenazah untuk masyarakat yang kurang mampu ini, yang tidak mampu ini, semua digratiskan. Jadi sudah kami buatkan aturan. Kemudian juga pengadaan untuk memperkuat BES, Buleleng Emergency Service, ada pengadaan 3 unit ambulan. Ini karena keterbatasan juga, karena anggaran sudah dirancang sebelumnya, jadi kami bisa mengadakan 3 unit ambulan transport yang di Puskesmas Gerogga, Tangwisya, dan di Rumah Sakit Kirimas. Dan tahun ini kita akan menambah lagi armada BES-nya dengan 8 unit ini ambulan transport, sehingga masyarakat nanti tidak apalagi masalah dengan kegawat daruratan. Jadi ini sangat penting sekali, karena banyak menyampaikan ambulan kalau tidak bisa ini ambulan namanya BES, Buleleng Emergency Service. Jadi melayani masyarakat Buleleng yang mengalami kegawat daruratan. Nah ini harus dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan nanti ada ambulan tapi dipinjam Dianggon. Itu. Itu tapi di 8 kecamatan, Pak ya? Di 9 kecamatan. Di 9 kecamatan. Iya, ini kan kemarin sudah ada tambahan lagi. Ini untuk memperkuat layanan BES yang memang kita akan sempurnakan, sehingga masyarakat yang mengalami kegawat daruratan dimanapun di Kabupaten Buleleng ini bisa terlayani dengan baik. Kemudian di bidang kesehatan juga selain tadi pengantaran jenazah, juga treatment jenazah gratis di RSUD. Ya, kita baru memiliki pemulasaran jenazah di RSUD, jadi itu digratiskan untuk masyarakat yang memang kurang mampu gitu. Jadi yang mampu ya bayar. Harus. Ini yang benar-benar. Okay. Kemudian home care juga kita sudah lakukan. Jadi bagi masyarakat yang mengalami penyakit kronis, misalkan yang tidak bisa ke rumah sakit, dilakukan kunjungan rutin, itu sudah dilakukan. Kemudian yang paling penting ini UHC ini yang kemarin ada polemik itu. Jadi kita mendapatkan penghargaan, Pak. Ini penghargaan dalam bidang UHC karena keaktifan peserta itu sampai 80% dari seluruh kepesertaan di Buleleng ini, di masyarakat Buleleng. Dan kemudian cakupan kepesertaan itu mencapai 98%. Yang aktif ini 80%.
Dan ini memang ya risiko kami ya untuk bisa membuatkan Upaya. pelayanan, upaya-upaya agar masyarakat Buleleng tetap mendapatkan pelayanan. Walaupun kalau misalkan BPJS-nya nonaktif, tapi sehari setelah itu sudah bisa diaktifkan. Itu yang UHC ini, sehingga kami mendapatkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu juga tidak begitu penting bagi kami. Yang paling penting itu adalah pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memang sangat memerlukan. Dan ini tahun ini kita akan data kembali. Kami menerjunkan petugas kami untuk validasi data ini karena sesuai dengan aturan yang baru dengan DTSN itu yang desil 1, 2, 3, 4, 5 yang menjadi kewajiban itu kita akan validasi dengan melibatkan sekitar 2.000 lebih petugas kami akan mendatangi, mendata kembali untuk memvalidasi sehingga betul-betul masyarakat yang sangat memerlukan ini yang mendapatkan pelayanan. Jangan sampai ada polemik kayak kemarin Pak ya di Kayu Putih Pak ya. Ya, ya seperti itu. Jadi ya gimana lagi ya, memang begitu ya kenyataannya. Yang kalau misalkan di daerah lain itu ketat sekali, diketat sekali. Bagi penerima manfaat misalkan dari BPJS ini, kalau merokok pun tidak boleh. Kalau ada keluarganya yang merokok pasti dicoret. Kemudian ada keluarganya yang bawa HP juga dicoret. Apalagi yang bawa sepeda motor dan sebagainya. Itu. Apalagi rumahnya mau ukir Pak ya. Kayak kemarin. Ya itu. Ya. Jadi yang begitu yang memang harus kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian penguatan dari layanan BES yang seperti tadi. Nah, kemudian sesuai dengan janji kami juga bahwa memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan. Nah, pada lahan-lahan pemilik lahan yang petani yang produktif, kita berikan insentif sebesar 90%. Jadi biasanya yang bayar pajaknya 100, tinggal sekarang bayarnya tinggal 10%-nya gitu. Selain juga dari ya ini pembinaan terhadap UMKM. Jadi UMKM-nya ada di Buleleng ini Sungkare meningkat cukup pesat ya. Dari 6.000 sekian menjadi 88.000. Nah, kemudian untuk di bidang pangan dan sandang dan pangan, jadi kami sudah melaksanakan kegiatan untuk penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 222. Kemudian untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk pertanian, ya kita sudah memperjuangkan dan berhasil untuk mendapatkan indikasi geografis untuk kopi Robusta Lumuki. Ya. Dan ini sangat strategis sekali untuk peningkatan nilai ekonomi dari produk-produk unggulan. Jadi sementara ini kan kopinya ada di IG-nya ada di Kintamani, ada di Pupuan. Nah, sekarang Sungkare ini kita bekerja sama dengan Universitas Negeri 11 Maret dalam kurun waktu 6 bulan kita sudah memperoleh itu. Dan ini ke depan ini terus kita intensifkan sehingga akan membawa nilai ekonomi yang lebih terhadap produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, yang ini yang menjadi kemarin viral itu infrastruktur jalan. Nah, kenapa ini banyak yang mau nanam pisang menutup jalannya itu. Tapi kami memang diwariskan sekian ratus 233 km jalan rusak. Ini memang ya mau tidak mau ya harus dikerjakan. Tapi dengan keterbatasan dari fiskal kita, tapi kita tetap melakukan itu. Jadi tahun 2025 kami sudah melaksanakan penyelesaian jalan kabupaten sebanyak 16 ruas jalan sepanjang 31 km lebih. Jadi 31 km lebih sudah kita lakukan. Kemudian juga untuk di kota, jadi ada penambahan juga lampu-lampu
lampu-lampu jalan di Jalan Udayana. Nah, nanti kita akan di tahun ini juga di Jalan Dewi Sartika, Letkol Wisnu, dan juga pintu-pintu masuk di kota. Jadi supaya kelihatan nanti masyarakat atau orang-orang yang datang itu lihat, oh ini masuk kota Singaraja. Itulah kira-kira nanti. Biar era baru Pak ya, benar-benar era baru Pak ya. Sebenarnya sih lampunya sudah ada, cuman buram gitu. Cuman sekarang kita dengan lampu tenaga surya, sehingga pencahayaan pakai LED, pencahayaan lebih terang, itu aja. Jadi kita menambah supaya kotanya itu tidak gelap gulita gitu aja. Oke. Kemudian juga untuk penahan sampah kita nambah armada. Jadi kemarin itu masalah juga di TPA Bengkale. Jadi amrolnya kita tambah, bulldozer, kemudian skylift, dan tempat penampungan sampah yang mobile sebanyak 5. Itu yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian jadi tata kelola pemerintahan mungkin ini yang tidak kelihatan mungkin ya Pak Tut ya. Tata kelola pemerintahan dengan mutasi kemarin Pak, 150 orang lebih. Iya. Jadi perampingan dan pemekaran. Jadi itu untuk efisiensi dan juga untuk mempersingkat koordinasi. Itu tujuannya. Jadi yang sistem pemerintahan kita yang berbasis elektronik ini, kita yang meraih skor yang sangat baik yang kemarin kita. Ya. Dan saya melakukan juga mutasi ini sudah barang tentu dengan aturan-aturan yang ada. Jadi tidak saja, kan sering saya sampaikan, kenapa tidak segera mutasi. Saya juga masih merancang ya, supaya tidak mutasi itu tidak melanggar aturan. Karena aturannya sekarang sudah jelas. Ada dari Menpan RB, dari BKN yang harus kita ikuti. Dan langsung kita 2 kali melakukan mutasi, sama sekali tidak ada tidak ada note atau catatan-catatan, tidak ada. Jadi diberikan jalannya dilancarkan gitu. Kemudian perancangan restrukturisasi perangkat daerah seperti tadi itu perampingan. Jadi untuk efisien dan untuk gerak cepatnya, serta untuk koordinasi supaya tidak tumpang tindih. Jadi misalkan di PU itu kan sekarang Perkimtan masuk di sana. Jadi selama ini kan kewenangan ada sebenarnya di PU, tapi harus berkonsultasi dulu, berkomunikasi, berkoordinasi. Jadi itu yang kita jadikan satu. Kemudian yang terkait misalkan kebudayaan dan pariwisata, yang ini terkait. Nah, sekarang mungkin kebudayaan yang mendukung pariwisata. Kalau misalkan nanti pariwisata maju, nanti pariwisata yang akan melestarikan pelestarian budaya. Kira-kira begitu nanti. Kemudian kita mencapai, kalau pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, kita mendapatkan kategori sangat baik. Itu mungkin yang tidak kelihatan lah ya itu ya. Nah, yang misi ke-7, jadi keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Jadi kita untuk dari keamanan ini kita sudah memasang beberapa kamera pengawas atau CCTV beberapa titik kita tambah di daerah-daerah yang strategis untuk memantau situasi dan kondisi yang di lapangan. Kemudian yang rutin juga dilakukan adalah pelatihan relawan forum pengurangan risiko bencana ini. Ini yang paling penting ini. Nah kemudian untuk sosial dan budaya dan kesinambungan pembangunan. Jadi komitmen kami adalah setiap event daripada pemerintah Kabupaten Buleleng wajib. Jadi wajib untuk pegelaran kesenian tradisional khas Buleleng. Dan ini sudah kami lakukan. Dan setiap minggu itu kita berikan kesempatan kepada sanggar, desa adat, dan desa-desa yang memiliki sekegong untuk bisa tampil di RTH Bung Karno. Itu kita sudah jalankan.
Sehingga kalau di tahun 2026 ini kita lihat ada 40 kali ada kegiatan pementasan, dan itu kita setiap pementasan kita subsidi. Jadi supaya sanggar dan desa-desa yang pentas itu tidak boncos itu istilahnya. Nah, kemudian yang terakhir yang yang ke-8 ini masalah pertumbuhan ekonomi, kita masih terjaga di angka 5%. Kemudian IPM juga ada peningkatan. Jadi kemudian pengangguran terbuka juga menurun walaupun sedikit 0,5%, tapi ini sudah cukup menggembirakan. Dan juga investasi. Jadi kalau misalkan disesuaikan dengan kinerja daerah sesuai dengan RPJMD, ini ada kenaikan. Jadi misalkan IPM dari angka 75 jadi 76,06, kemudian tingkat pengangguran berkurang dari 2 jadi 1,51. Jadi tingkat kemiskinan memang menurun sedikit. Ya, menurun ada 5,3 sampai 5,2. Kemiskinannya tuh ekstrim apa gimana, Pak? Enggak, ya sekarang ekstrim sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Yang ke-8 infrastruktur, Pak? Tadi kan sudah. Sudah, iya. Ya, ini ada capaian kinerja perangkat daerah. Ya, capaian kinerja perangkat daerah kita dengan memperoleh sangat tinggi, Pak. Ini tahun 2025 kita mendapatkan angka di 96,99. Jadi kriterianya ya sangat tinggi, artinya OPD itu bekerja dengan efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melayani masyarakat Kabupaten Buleleng. Ini dari penilaian, ya, dari yang penilaian resmi. Kemudian yang kita lakukan tadi di 2026 ini, yang nanti juga akan kita lakukan pembangunan groundbreaking di titik 0, Gedung Laksmi. Nah, kemudian untuk Musrenbang kita memakai tema yang lain dari tahun-tahun yang lalu. Ada namanya sekarang PIWK, Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Sehingga mereka semangat datang sekarang. Karena setiap desa itu akan mendapatkan satu program. Pokoknya dapat program mereka, sehingga sekarang semangat. Misalkan Pagu Indikatif yang tahun depan kita akan luncurkan sebanyak 56 miliar, seperti Kecamatan Gorokga misalkan dapat 6 miliar, yang tertinggi mendapatkan itu Buleleng. Jadi alokasi PIWK ini kami ada beberapa variabel. Jadi variabel yang pertama luas wilayah, kemudian proporsional, Pak, ya? Proporsional, jumlah penduduk, jumlah desa, jumlah orang miskin, dan lagi variabel yang kami tambahkan lagi adalah jumlah siswa. Jadi jumlah siswa yang ada di wilayah itu masing-masing. Jadi itu berbagi, sehingga dari variabel itu didapatlah angka. Iya, dari poin-poinnya itu. Baik. Kemudian untuk tahun 2026 ini, jadi di bidang pendidikan sekali lagi tetap kita mengadakan revitalisasi sekolah. Mudah-mudahan ada 133 lagi sekolah yang kita sasar di PAUD 34, di SD 84 dan SMP 15. Dan pengadaan seragam sekolah tetap. Jadi bagi siswa yang tidak mampu, kemudian seperti tadi tahun ini kita akan mengadakan kendaraan ambulans sebanyak 8 unit. Dan mohon doanya kita akan mengadakan revitalisasi rumah sakit umum daerah. Jadi rumah sakit umum daerah ini memang perencanaannya dari tahun 2021, tapi belum kesampaian. Tapi saya juga berkomitmen untuk menyelesaikan, karena banyak sekali masyarakat yang antre untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit, pelayanan operasi dan sebagainya, sehingga banyak yang juga yang dikirim ke Denpasar untuk mendapatkan pelayanan. Nah, ke depan dengan revitalisasi rumah sakit umum daerah ini, antrean itu mungkin akan tidak ada atau dikurangi. Kemudian tetap
kita akan penanganan jalan tetap jalan di sekitar mungkin tahun ini dengan infrastruktur jalan kita menganggarkan sekitar 2026 ini 2027 ya di angka 80 miliar lagi. Iya. Ya 2000. Kemudian penataan titik nol kita sudah mulai. Kemudian penataan Pantai Lovina dan pelabuhan Tua Buleleng. Nah, kemudian juga ada peningkatan kualitas rumah RTLH, rumah tidak layak huni. Tahun ini sebesar 241 unit. Dan program kami di bidang pelestarian budaya untuk adat. Jadi tahun ini kami mulai meluncurkan insentif untuk desa adat masing-masing 50 juta. Tahun ini Pak ya? Tahun ini untuk 50 juta masing-masing desa adat dan desa dan Sumba sebanyak 10 juta. Ya. Dan juga memberikan ini subsidi bagi desa adat yang melaksanakan kegiatan ngaben masal. Masing-masing 1 juta per sawe. Itu 1 juta Pak ya? 1 juta. Dulu kayaknya Pak D bilang 2 juta. Baru 1 juta. Jadi 1 juta ini per sawe kita sudah luncurkan. Jadi sudah ada desa yang mendapatkan. Jadi yang melaksanakan kegiatan ngaben masal. Kemudian dalam bidang pelestarian seni budaya melalui pembinaan seperti tadi penampilan, kemudian kita menghidupkan kembali festival-festival yang ada di kecamatan yang nantinya mungkin di bulan April Mei untuk mengkurasi ataukah persiapan untuk menghadapi pesta kesenian Bali. Itu ada subsidinya juga Pak? Ada subsidinya. Setiap kecamatan ada subsidinya. Kurang lebih berapa Pak? 50 juta? Tidak. Subsidinya masing-masing kecamatan 150. 150? 3 kali lipat dari dulu Pak. 150. Jadi untuk parade budaya. Jadi tahun ini untuk ulang tahun Kota Singaraja kita atas ini ada beberapa masukan dari masyarakat. Kembali nanti akan saya katakan untuk menyambut ulang tahun Kota Singaraja yang ke-422 ada parade budaya dengan tema Bhinneka Satya Jagadita. Oke. Yang kira-kira ya Bhinneka itu kita keberagaman budaya yang ada di etnis yang ada di Buleleng kita tampilkan untuk mencapai kesejahteraan untuk masyarakat Buleleng. Kira-kira begitu ininya. Baik. Ya, jadi event kecamatan kemudian ada parade budaya. Ini yang mungkin yang nantinya kita akan persiapkan nantinya yang pada saat event yang paling besar yaitu di Buleleng Festival. Ini event tahunan yang kita terus kita laksanakan sehingga masyarakat bisa nantinya bersiap-siap itu. Dari setiap kecamatan nanti mereka ada kurasi di sana, ada penilaian-penilaian yang mana bisa berhak tampil nanti di pesta kesenian Bali. Dan ini kan masih banyak yang berpolemik kemarin karena banyak sekali yang kita mendapatkan masukan dari sanggar-sanggar. Kenapa sih enggak kok itu saja, lo lagi gitu aja katanya. Tapi saya sudah memakai pakem untuk di ini kan ada dangenjung dan daunjung. Jadi setiap itu pasti ada yang di bedangin, ada yang dari bedaung. Itu masing-masing punya ciri khas yang memang Buleleng ini kan dari dulu kan ini sebagai lahirnya Gong Kebiado di Buleleng. Nah ini yang semangat ini yang kita nanti terus sampaikan sehingga nanti betul-betul pelestarian budaya ini berlangsung dengan baik di Buleleng. Jadi kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat yang nanti akan kita sampaikan secara terbuka nanti pada saat hari ulang tahun Kota Singaraja dan kita sudah menyiapkan dalam bentuk buku yang bisa nanti masyarakat bisa membaca dan menilai bentuk kami
dalam jawaban sebagai kepala daerah. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati, sudah panjang lebar tadi disampaikan. Artinya bahwasanya 1 tahun mengabdi menguatkan komitmen dari visi Buleleng Era Baru dengan 8 misi sudah dilaksanakan, walaupun baru sekian persen Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong tadi sudah banyak program yang dilaksanakan Pak. Tapi PAD-nya Pak, dari modal awal Pak, kemudian Bapak masuk di tahun 2025, kira-kira berapa peningkatannya Pak? Dari PAD-nya Pak? Dari PAD ya. Jadi ini Astungkari ya. Mungkin di tahun 2025 ini kita melampaui target ya. Jadi PAD kita di angka masih di angka sekitar 720-an. 720 miliar. Ya, miliar. Itu yang signifikan kenaikannya. Cukup Pak ya untuk membangun Buleleng atau Kurang. mungkin terobosan-terobosan banyak. Karena Kalau kemarin ini terobosan sudah banyak dilakukan untuk menarik wajib pajak, ada ya banyak, kami dibantu juga oleh ini aparat yang di bawah, kepala desa dan sebagainya untuk bisa mengidentifikasi wajib-wajib pajak. Jadi sehingga itu yang kita lakukan, sehingga Astungkari sekali lagi ini pajak kita melampaui target untuk pertama kali di angka 104%. Iya. Itu walaupun itu belum cukup itu, karena wilayah kita luas, kemudian jumlah penduduknya juga, dan masalah-masalah juga banyak, kemiskinan masih kita harus perlu tangani, kemudian di bidang pelayanan dasar juga perlu ditingkatkan, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya ini yang menjadi fokus kami nanti ke depan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Kita beralih ke Pak Gede Supriyatna selaku Pak Wakil Bupati Buleleng. Selain sebagai Wakil Bupati, beliau juga mendapatkan mandat beberapa jabatan, kemudian di PMI Pak ya, sebagai Ketua PMI Kabupaten Buleleng. KONI. Kemudian juga di KONI sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng. Ketua Pengentasan Kemiskinan. Ketua Pengentasan Kemiskinan. Lanjut. Stunting lagi. Banyak tugasnya. Banyak tugasnya. Inilah artinya pembagian tugas sudah dilakukan. Gimana Pak Gede mengemban amanat yang diberikan oleh Pak Bupati? Ya, terima kasih Pak Tut, dan juga para pemirsa Radio Nuansa Giri dimanapun berada. Ini adalah hari yang sangat bersejarah. Hari ini karena tepat tanggal 20 Februari tahun 2025, kita Bapak Bupati dan saya dilantik secara resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, momentum ini hari ini adalah salah satu bentuk dari laporan pertanggungjawaban buat masyarakat Buleleng lewat interaksi di Radio Nuansa Giri ini untuk menyampaikan capaian-capaian kinerja kita selama setahun ini memimpin Buleleng. Astungkari lewat kerja-kerja yang solid, sinergitas terjalin. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati sudah menunjukkan bahwa selama setahun ini ada progres terkait dengan kondisi di Buleleng ini. Ini secara garis besar, secara makro tadi sudah disampaikan bahwa IPM meningkat, pengangguran menurun, tingkat kemiskinan menurun, investasi berkembang. Nah, ini hal-hal yang positif selama setahun kepemimpinan kita di Kabupaten Buleleng lewat program-program dan visi misi yang sudah berjalan. Ini Astungkari sekali kita bisa sampaikan, dan juga terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan tentunya seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng atas kinerja selama setahun ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Betul, pembagian tugas kami sudah cukup jelas bahwa
saya selaku Wakil Bupati Buleleng tentu mendampingi beliau Bapak Bupati dalam melaksanakan program-program memimpin Buleleng ini. Itu sudah jelas. Pembagian tugasnya sudah jelas. Saya selaku Wakil Bupati mendampingi beliau dan berikan masukan, saran, pertimbangan kepada beliau terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan ataupun yang sedang berjalan. Dan tentunya segala kebijakan dan keputusan ada di tangan Bapak Bupati selaku kepala daerah, dan tugas saya selaku wakil membantu beliau dalam bagaimana supaya program-program yang akan dilaksanakan dan sudah berjalan ini bisa berjalan dengan baik, baik dengan melakukan pengawasan di lapangan, berikan laporan kepada beliau hal-hal yang memang perlu harus dilakukan, perlu diperbaiki ataupun ada kebijakan-kebijakan beliau yang harus dilakukan. Itu tugas saya sebagai wakil bupati, Pak Tut, tidak lebih dan tidak kurang itu ya. Kemudian terkait dengan adanya beberapa tugas-tugas ya di tambahan di kelembagaan itu ada yang sifatnya memang ex officio ya, Pak Bupati ya, sebagai ketua penurunan stunting, kemudian pemberantasan kemiskinan, KESPAN itu memang ex officio, termasuk juga sebagai pembina FKUB. Nah, di luar itu di beberapa lembaga seperti PMI itu memang mungkin sudah menjadi tradisi di Buleleng. Kalau wakil bupatinya itu didaulat menjadi ketua PMI, sama dengan di Pramuka misalnya Sekda biasanya didaulat sebagai ketua pembina Pramuka. Kemudian saya juga ada di KONI, ini karena Pak Tut aja sebenarnya. Ini Pak Tut mudah-mudahan. Karena sebenarnya kan dari teman-teman di Pengkap ini masih tetap menginginkan Pak Tut Wiratmaji, cuman karena Pak Tut Wiratmaji dari awal dipilih sebagai ketua KONI berkomitmen cuma 1 periode saja. Itu aja sebenarnya. Ini Pak Tut yang ngerana sebenarnya beli. Ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya kalau tujuannya positif pasti saya akan terima saja, walaupun dengan harus benar-benar bisa membagi waktu sing mana istirahat. Tapi positifnya ini ya, Pak, patut saya jadi lebih rajin berolahraga dan datang ke GOR itu aja. Ngomong-ngomong soal KONI, Pak De, sebelum interaktif kemarin saat pamflet mulai disebar, bonusnya yang kan Pak De? Sekarang mudah-mudahan di Maret ini sudah bisa realisasikan karena udah NPHD, Pak. Tinggal transfer uangnya ke distrik, nanti akan diserahkan ke atlet gitu. Ya, oke. Aman ya. Pak Bupati ya aman ya. Maret bulan transportasi Singaraja. Para atlet itu ingat HUT Kota Singaraja ke 422. Ya, nanti sekalian itu disampaikan. Kita 30. Iya, biar ada momen khusus Pak ya. Hadiah spesial buat atlet Buleleng di peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singaraja ke 422 berupa bonus porprov gitu. Iya. Baik, keluarga Nuansa Giri FM, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan sesungguhnya terkait dengan janji Pak Bupati untuk menertibkan toko modern berjejaring. Kemudian ada beberapa program-program yang sempat disampaikan oleh Pak Bupati, tapi ada baiknya kita rehat sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Kopi buatan ibu memang selalu spesial ya. Takarannya pas dan selalu semangati pagiku dan ayah. Ayah udah tenang sekarang, Nak. Aroma kopi ini selalu bisa mengobati kerinduan ibu terhadap ayah. Ada banyak cerita dalam secangkir kopi ini ya, Bu. Dari zaman kakekmu dulu, kopi Bali Cap kupu-kupu bola dunia ini memang selalu ada dalam setiap kisah hidup kita.
Terbuat dari biji kopi pilihan, diolah secara tepat dan higienis, ciptakan rasa terbaik dalam setiap tegukan. Iringi berbagai kisah dalam hidup Anda. Segera dapatkan Kopi Bali Cap Kupu-Kupu Bola Dunia. Ingat Bali, ingat Kopi Bali Cap Kupu-Kupu Bola Dunia. Dew, lo tahu nggak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak. Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu? Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional. Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede nggak tuh? Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi. Prosesnya ribet nggak, Bay? Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id. Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja. Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Nusa Giri FM. Keluarga Nuansa Giri FM dari kawasan Catus Pate Puri Buleleng masih dalam obrolan bersama narasumber dengan narasumber kita Bapak Bupati Buleleng didamping oleh Bapak Wakil Bupati Buleleng dengan topik 1 tahun mengabdi, menguatkan komitmen, mewujudkan perubahan. 8 misi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, kemudian ini sebagai bentuk komitmen beliau membangun Kabupaten Buleleng bersama masyarakat Buleleng. Saatnya sekarang kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan dan pendapatnya terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng. Sesungguhnya ada satu program Pak Bupati yang mungkin dilupakan oleh Pak Bupati atau mungkin belum bisa dilaksanakan, yakni program Sadu. Keluarga Nuansa Giri FM melalui kesempatan yang baik ini silakan sampaikan saduan keluarga Nuansa Giri FM. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. G, dengan siapa di mana? Selamat pagi. G. Kadek Widiana di Kebutamaan. Kadek Widiana di Kebutamaan. Silakan Pak Kadek. Punapi Gatre Kebutamaan Pak Kadek. Sedang berawan. Sedang berawan. Mendung tak berarti hujan Pak Kadek. Silakan saran masukannya Pak Kadek. Waktunya singkat sekali. Iya. Terima kasih kepada narasumber yang saya cintai dan juga pembawa acara Pak Dirgidar gitu, yang hanya memberikan informasi dan saran kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa pertama yang senang sekali kalau Bapak Bupati tampil di Nuansa Giri. Artinya, jadi Bapak lebih banyak dan bisa memberikan nanti suatu masukan-masukan terhadap warga masyarakat Buleleng gitu. Nah, yang tiang soroti ini kan tadi masalah yang kaitannya dengan desil-desil itu Pak. Yang selaku warga pemerhati daripada masyarakat miskin itu, yang hanya menyoroti beberapa hal begitu. Memang masyarakat Kabupaten Buleleng masih banyak yang dalam artian tidak tepat sasaran. Dari dulu Pak, bukan dari dulu sampai sekarang itu banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, untuk itu yang mohon kepada Bapak Bupati untuk betul-betul untuk melaksanakan program ini biar lebih tepat sasaran gitu. Baik.
Karena Tiang juga selaku pemerhati masyarakat miskin, saya sering melakukan kunjungan ke desa-desa di Kabupaten Buleleng. Masyarakat tidak banyak yang tahu apa sih itu PKH BPNT begitu, bagaimana caranya untuk mencari penentu pemanfaat itu sendiri begitu. Karena memang sosialisasi tidak ada dari kabupaten begitu. Baik, Pak Kadek. Terima kasih saran masukannya. Untuk masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng, data desil kurang sosialisasi. Lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Gede Seter Bubunan. Pak Gede Seter Bubunan. Silakan Pak Gede. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak De. Semangat pagi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Selamat pagi. Semangat pagi Pak De. Ampun sarapan iki. Ampun sarapan. Malah nambah setengah nyarak jadinya. Lanjut Pak De. Singkat, padat, jelas. Yes, singkat aja Pak. Ini apa namanya? Kita kan sering jalan-jalan dengan Pak De. Seprihatnya di Dade Kamplung itu. Ketua KONI Pak biasanya jalan. Olahraga terus. Itu komunitas Dewantara sering dibantu sama Pak De Supriyatna itu. Singkat aja Pak. Karena kan banyak yang mancing ya. Ada yang mancing, banyak pemuda tuh. Ya mudah-mudahan itu diperdayakan ada lomba mancing dan sebagainya itu. Ya, oke, event lomba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Kan tadi banyak Bapak Bupati sudah programnya banyak itu. Nah, saya masukannya gini aja Pak. Karena banyak subsidi ke desa. Yang subsidi untuk tebe modern Pak. Nah, ini sampahnya kan untuk tebe modern. Oke. Ya, untuk tebe modern mudah-mudahan di desa ada subsidi Pak. Oke, baik. Dan terus dioperasi itu. Terima kasih. Yang ketiga Pak, yang ketiga. Jalan sudah, kalau saya pulang ke Bubunan kan, jalan kan sudah ditamal. Nah, Seririt masih ada. Seririt masih ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede Seter di Bubunan. Di belakang Pak Gede Seter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Selamat pagi Pak. Saya Papa Dimas di Desa Panjano Pak. Papa Dimas, silakan Papa Dimas, pantunnya dulu. Ya, sebelum memberikan masukan atau pertanyaan, saya kasih pantun buat Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Pak, sukses. Buah jambu, buah pokat. Cakep. Paten itu. Sukun buah robek, sukun buah kelengkeng. Paten. Buat Bapak Bupati dan Bapak Wakil, saya doakan sehat selalu, tetap semangat untuk membangun Buleleng. Matur semua Pak. Papa Dimas. Ada saran masukan Bapak Dimas? Jam 11 Pak Camat pergi ke kantor. Catet. Telat. Buat Bang Wirat, Mas tugas tetap semangat, jangan kasih kendor. Paten. Pak Camat jam 11 ke kantor. Begini Pak, cuma memberikan dua hal Pak yang saya tanggapi Pak. Ini masalah tadi Pak menyampaikan lampu Pak. Lampu penerangan jalan yang ke barat ini sangat sudah ada lampu tapi tidak nyala Pak. Bagaimana untuk ke depannya itu Pak? Pokoknya dari Lopina ke barat itu Pak. Baik. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, coba dua saja Pak. Tadi Bapak menyampaikan masalah bantuan, tadi ada menyampaikan PKH itu. Kan sekarang kan ada yang sudah tidak dapat. Itu tolong yang sudah tidak dapat itu diajaki ke rumah-rumahnya Pak. Biar tahu artinya kondisi rumahnya itu layak apa tidak dia mendapatkan. Artinya petugas dari dinas sosial yang kirim Pak. Ya, itu harapannya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Papa Dimas. Di belakang Papa Dimas masih kita buka line telepon. Tampaknya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dari Mayong. Dari Mayong.
Nyaman ini. Pak Putu silakan singkat padat jelas, banyak yang akan bersadu nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Bupati, yang saya hormati Pak Wakil Bupati. Kian kabar Kip. Cungkare. Kangwang ada sering di kota nih. Kangwang tetap di hati itu satu. Yang penting segar, Cungkare. Salam kakak Dekneng ya, salam hormat. Iya. Ada saran masukan Pak Putu skip katanya. Bahasa gaul nih, bahasa pertemanan. Nama kecil saya itu ingat sekali bermain sama Pak Wasi di Tegal Sari. Ya, silakan. Mekorot. Ingat tangan mekorot nih Bidan. Oh iya, mekorot mempres win. Oke. Iya. Oke, singkat saja ya. Nah, saya operasi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Saya tinggal di kampung sekarang ini. Tapi tetap saya cinta sama Buleleng sebagai Pak Bupati, Wakil Bupati. Begini Pak Wakil Bupati dengan Bapak Bupati hormati, saya tinggal di Kresna, ya dulu belum ada pintu gerbang dari belakang masuk, sekarang sudah dibuka. Nah, saran saya bisa terima kasih sekali ini warung di depan di Jalan Kresna itu, jadi adik bapak bibi saya jualan, sekarang sudah rapi, dah bersih. Saya tidak ada apa-apa, apresiasi pindahan terakhir masuk ke Gang 4 itu bapak saya dulu beli 75.000 tahun 70. 70. Dah ada rumah sama bapak yang ini ada Pak Profesor Wiji berdua. Oke. Sekarang linggah tadi doang nggak tijan itu ngosit tuh. Artinya sudah ada perubahan Pak Putu. Saya betul-betul senang. Baik. Ya Bapak Bupati, Wakil Bupati ini luar biasa. Maju terus, saya tidak banyak ngomong. Sukses Pak Putu. Saya doa, selalu doa. Semoga Buleleng semakin maju, semakin cantik. Titik nolnya ini luar biasa, titik nolnya ini. Iya. Rencana akan dipermak ini luar biasa. Baik. Saya apresiasi betul. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Santi Om Rahayu. Ini tampaknya ada yang bergabung kembali. Halo. Ya. Halo, silakan Pak Samiade nih. Lanjut. Ya Pak Samiade. Oke, lanjut Pak Samiade. Saya singkat saja. Yeah. Ini saya singkat saja ya. Ini topiknya luar biasa sekali ya. Ya, ini topik luar biasa ini. Yang saya masukkan luar biasa misi pengabdian itu enak sekali saya dengar itu. Ya. Apa namanya itu? Mengabdi, 1 tahun mengabdi. Menguatkan komitmen. Ngayah dia beli, ngayah. Pengabdian itu bagus itu. Ngayah. Berarti tidak ada resiko apa-apa ya, tidak ada kepentingan apa-apa ya. Itu bagus. Hanya begini saja ya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Selama 1 tahun mewujudkan begini ya. Pertama yang saya amat sementara segi keamanan bagus Buleleng. Sana pangan masih terjangkau, terutama air minum sampai sekarang ada kenaikan. Itu bagus sekali ya. Tapi sudah hal yang perlu saya sikapi sini, ini Pak, jalan-jalan kabupaten Pak. Jadi tidak ada tukang sapu sana, botnya dan kebersihannya kurang. Dan ketiga yang paling penting sekali ya, semua yang punya kendaraan tidak punya garasi itu, semua taruh kendaraan di jalan. Semua itu Pak, lihat di Indonesia sebelahnya Pak Wakil Bupati dulu, Pak Argi. Itu kendaraan diparkir sampai 24 jam, sampai selama tidak punya garasi, selama itu dia tidak punya parkir. Ini bahaya sekali Pak. Ya. Tolong itu diserahkan dulu Pak. Ada yang lain? Kadang ada yang berjualan 1 hari 1 malam, sampai sana kendaraannya, mobilnya ditaruh di sebelah. Ya. Terutama bukan rumah sakit, parkir semuanya sebelah sana. Jadi itu jangan sampai menunggu kecelakaan. Biasanya di wilayah di Jakarta bisa membuat kecelakaan baru berdekat itu biasanya. Kan tetangane di Samiade bekejang tuh. Dan jangan sekali Pak itu menerima laporan dari Kadis. Asal Bapak senang. Lihat di lapangan. Baik. Coba Pak, tukang sapu tidak ada. Sudah 3 tahun pada di gang saya tidak ada dipakai. Saya sendiri yang menyapu itu. Itu Pak segar sebatang semangat. Makanya sesuai dengan judulnya itu pengabdian. Oke. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Samiade di Yudhistira. Satu penelpon lagi sebelum diapresiasi oleh Bapak Bupati. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Dengan
Anggas. Pak Anggas Kubutaban, silakan. Pak Anggas. Pak Gede tumen nengok nih. Ya. Faedah. Ya, dulu begini becek-becek rayu raja. Becek-beceknya layu banyak. Becek-becek. Becek-becek Pak De. Artinya tetap semangat. Silakan Pak Anggas. Ya, ini sekarang Pak Bupati sama Pak Wakil ini hanya menjalankan PR ya. Karena Pak Bupati kan sudah tahu wakil 10 tahun, Pak Wakil Bupati juga wakil DPR 10 tahun. Hanya PR yang dikerjakan sekarang, yang terdahulu mungkin RP-nya tidak tahu yang dulu mungkin bilang tuh. Nah ini mohon maaf. Ini kan luar biasa. Karena apa? Karena sudah ada fakta, ada data saya lihat. Jadi kemajuan itu sudah bagus, luar biasa. Satu hal aja pertanyaan saya. Ini kan sekarang sudah dibantu masyarakat Buleleng oleh dengan ada penurunan pajak. Jadi iurannya artinya yang milik bangunan itu sudah bisa berkurang untuk mulai pajaknya. Ini luar biasa dan itu penampakannya luar biasa signifikan. Yang 2024 hanya 600 sekian juta, ini 100 miliar kenaikan dalam 1 tahun luar biasa nih. Satu yang lagi yang saya pertanyakan Pak Bupati dan Pak Wakil, tolong nanti untuk yang di aset yang ada di di pelabuhan itu, di toko-toko itu apakah milik Pemda, apa milik provinsi? Ini bisa dipertanyakan karena itu saya lihat sudah ada memohonkan sertifikat toko-toko itu yang sebelahnya itu mohon biar nanti tidak tidak ditatangani sama lurahnya karena itu ada yang backgroundnya ada orang-orang yang mafia tanah yang ingin sekarang sertifikat itu yang pertama. Yang kedua di PT yang siannya yang di Tuan Bawang sana kan konsumsi listrik tetapi di luarnya itu memetang sekali Pak, banyak kejadian tabrakan sana. Mohon nanti dikoordinasikan dengan instansi terkait di sana agar nanti berisi lampu di jalan. Itu saja buat saya. Selamat melakukan tugas dan PR-nya yang banyak. Kang Wang sangat DRP Pak. Baik, terima kasih Pak Anggas. Penelpon berikutnya bersabar dulu, nanti kita akan buka lagi di sesi ketiga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penelpon mesadu di Nuansa Giri. Langsung ditanggapi oleh Bapak Bupati Buleleng dan Bapak Wakil Bupati Buleleng. Silakan Pak Bupati dan Pak Wakil. Oke, sukses lagi Pak Kade Widiana. Jadi ini yang terbaru dengan DT Sen ya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi DTKS itu sudah tidak paket lagi. Jadi data-data DTKS sehingga berpengaruh juga terhadap yang mendapatkan manfaat dari PKH dan bantuan ini yang tunai langsung itu. Nah, jadi untuk desil ini ada desil 1 sampai 10. Tetapi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah itu adalah sesuai dengan arahan itu adalah di desil 1 sampai 5. Dan ini akan kami validasi. Jadi dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan BPS. BPS juga akan menurunkan petugas-petugasnya untuk memvalidasi data-data semua kependudukan yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya, kalau tidak salah BPS akan menurunkan tenaga sebanyak 700 orang sebagai yang petugas ke lapangan. Kemudian kita menurunkan sekitar 2.200 lebih. Sehingga kita akan mendapatkan data-data yang valid mengenai masalah-masalah yang ada di desil 1 sampai 10 yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Jadi terima kasih Pak Kadek yang sudah memang pemerhati untuk masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu dan tetap minta masukannya sehingga nanti ke depan kita betul-betul mempunyai satu data masalah kependudukan baik itu desil 1 sampai 10 yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Kemudian Pak Gede Setter, jadi pemberdayaan. Nah, ini kita punya pantai sepanjang 157 km. Nanti fun fishingnya kan udah rutin Pak, Pak Gede. Kegiatan memancing lomba mancing, fun fishing, Bupati Kap, Bupati Buleleng. Nanti di setiap bulan Juni Pak. Ya, nanti menurut ini para pemancing bulan Juni itu ikannya banyak yang naik. Nah, jadi sebelum Lovina Festival kita melaksanakan kegiatan ini, jadi lomba mancing ini. Kemudian tebe-tebe modern. Nah, kami pada saat di Musrenbang ini salah satunya dengan program yang baru PIWK ini
Jadi pagu indikatif wilayah kecamatan. Ini yang masing-masing desa sudah mendapatkan, Pak. Mungkin nanti bisa diarahkan ke sana untuk membantu tebel-tebel modern yang ada di masyarakat yang memang kurang mampu. Ini. Dan dari PIBK, dari Muslim Bank ini kita arahkan untuk pertama di program-program prioritas. Program-program prioritas termasuk di bidang kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian juga lingkungan, termasuk juga boleh diberikan nantinya subsidi untuk masyarakat yang membuat tebel-tebel modern ini. Kemudian di jalan-jalan di Seririt. Jalan-jalan di Seririt memang sudah kami beberapa programkan dan sudah selesaikan. Yang nantinya memang ada yang jalannya berlubang-lubang mungkin perlu rehab sedikit. Nanti kita akan perhatikan, Pak, karena tahun ini kita akan menganggarkan untuk itu. Kemudian Bapak Dimas sedikit, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Dimas ini pemerhati juga di masalah-masalah di sosial seperti PKH. Memang kita amati kenapa kita lakukan validasi, karena banyak penerima manfaat seperti PKH itu sudah tidak sesuai lagi. Tidak sesuai lagi dengan data yang ada di lapangan. Sudah meningkat kesejahteraannya, Pak ya. Sudah meningkat. Dulu tidak punya HP jadi ngelah HP. Besing lacur. PKH membawa mobil itu kan tidak cocok itu. Yang itu yang menjadi mungkin Bapak Dimas menjadi menjadi atensi di sana. Sehingga ini dengan beberapa masukan ini kita turunkan petugas-petugas untuk validasi data. Dan mudah-mudahan seperti itu. Mohon bantuan, mohon dukungan masyarakat Buleleng seluruhnya dari aparat kecamatan, desa, Banjar dan desa adat untuk bisa mensukseskan ini validasi dan verifikasi data yang terbaru yang akan kita lakukan pada tahun ini. Ya. Lampu penerangan, Pak. Nah, nanti lampu di Lovina ke barat. Ini memang jadi masalah, Pak. Banyak sekali yang memohon. Sekaligus jadi, apa yang disampaikan Pak Anggas di Celukan Bawang. Di Celukan Bawang. Nanti kita komunikasi dengan PLTU. Jadi PLTU Celukan Bawang untuk memberikan CSR-nya untuk lampu penerangan jalan. Ini sudah dilakukan dari PLTU dan dalam bentuk CSR, dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLTU. Dan mudah-mudahan ke depan ini yang di barat ini bisa kita. Jadi komitmen dari PLTU sudah ada. Itu. Ya. Kemudian, ini sahabat saya nih, Pak Skip. Ya pokoknya mohon doanya. Jadi hari ini secara resmi groundbreaking di titik 0 dimulai. Walaupun sudah upacaranya sudah dilakukan secara niskala, karena kita walaupun kita apapun juga itu kita memohon doa dari atas agar apa yang kita lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian Pak Beli Samiade ini. Ya, Pak Samiade, Pak. Nah, dia kan Bapak ini masih ada kegiatan melakukan pembersihan. Jadi harus tetap gerak ya, Pak. Mobilisasi tetap bergerak sehingga tetap bersih itu. Jadi yang masalah-masalah kebersihan ya, Pak. Sehat waktu ini ke kantor ngidang ke kantor. Harus sehat ya. Nggih. Jadi safari ya segar. Mudah-mudahan teke ngangkon baju safari ya. Safari nih pink dulu. Safari sepatu lengkap pasti. Lengkap ya. Buat ke kantor enggak apa-apa. Oke. Jadi selalu semoga Pak Samiade, Beli Samiade tetap sehat. Apa yang menjadi masukan, memang banyak sekali masyarakat kita yang notabene tinggal di jalan-jalan di gang-gang itu sekarang sudah punya mobil. Dan masalahnya sekarang mobilnya diparkir di pinggir jalan. Dan ini menjadi bagian dari kita sering memberikan peringatan-peringatan melalui Dinas Perhubungan, memberikan dengan dibantu oleh dari kelurahan untuk memberikan peringatan agar tidak. Tetapi begitu misalkan Sabtu Minggu, nah gitu lagi. Nah ini yang kita akan pikirkan apakah di masing-masing wilayah itu ada yang menyewakan seperti di Denpasar menyewakan tempat khusus, Pak ya. Tempat khusus untuk parkir. Sing trotoar dan sengkeri, Pak, ngono parkir. Ya itu. Jadi untuk sandang pangan memang kita selalu rutin mengadakan pasar pangan murah di tiap kesempatan di Car Free Day
dan itu cukup membantu dan juga menstabilkan inflasi di Kabupaten Buleleng. Dan mungkin kita akan mendapatkan penghargaan untuk itu, karena inflasi kita tetap terjaga di angka 2,5%. Iya. Jadi yang sangat direkomendasi oleh pemerintah pusat. Ya. Kemudian Pak, toko-toko Pak yang ada di kawasan Pelabuhan Buleleng ini Pak. Nah, toko-toko ini ya kemarin juga masukan dari teman-teman semua. Jadi ini karena kita tindak lanjuti. Selain untuk penataan di Pelabuhan Tua Buleleng yang kita mulai tahun ini. Jadi pertama gedungnya dulu, Gedung Imaku, nanti setelah itu penataan di kawasan Museum Sunda Kecil sampai dengan di dermaga. Karena dermaganya di sini sekarang sudah rapuh, sudah terjadi bencana yang kemarin, jadi kami berkomunikasi dengan pedagang-pedagang yang ada di sana untuk tidak lagi melaksanakan kegiatan sementara Pak ya. Sementara sudah rapuh sekali. Jadi khawatir nanti ada sesuatu kemudian membahayakan pengunjung ataukah yang berbelanja di sana. Sama dengan yang lain Pak Deangas. Jadi untuk PJU nanti kita akan beberapa kita akan selesaikan karena sekali lagi ini ada keterbatasan fiskal kita. Jadi skala-skala prioritas PR-nya Bang Ina, ulitanlah. PR-nya banyak sekali yang kita selesaikan lah nanti secara bertahap. Dan untuk toko-toko berjejaring apa yang disampaikan itu patutnya kita akan melakukan penataan karena keberadaan mereka. Dan ada yang saya tidak akan di pemerintahan saya tidak mengeluarkan izin untuk toko berjejaring yang memang tidak berada pada kawasan yang direkomendasikan sesuai dengan Perda RDTR yang kita miliki. Jadi saya betul-betul tidak, walaupun ada beberapa misalkan menghubungi ini itu, sementara saya pending sebelum nantinya saya akan mengeluarkan peraturan bupati untuk penataan, apakah itu yang sudah berada dan sudah beroperasi masih diberikan, tapi dengan sudah barang tentu dengan catatan khusus, misalkan ada peraturan bupati untuk insentif dan disinsentif itu ya. Sehingga ya sama-sama kita cari win-win solutionnya nanti gitu. Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Bupati. Silakan Pak Wakil Bupati menambahkan mungkin. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi untuk menjawab masukan-masukan dan juga pertanyaan dari pemirsa Nusantara yang juga merupakan masyarakat Buleleng. Penting minta doanya biar kami bisa tetap membangun Buleleng dengan baik lewat kerja-kerja yang positif. Iya. Baik, selain di penelpon ada juga beberapa yang menyampaikan masukan. Kalau ya, ini dari Gede Ardane di Sukasade. Kalau pembangunan titik nol nilainya miliaran rupiah, Bupati Buleleng bisa membangun. Sedangkan portal di Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar kenapa tidak bisa diperbaiki sampai saat ini? Portal di Pasar Banyuasri setiap hari raya pasti rusak. Ada apa ini? Nah, kemudian ada masukan juga dari Gede Arte di Menyali. Untuk jembatan di hutan kota, apakah akan dibuatkan baru atau dibiarkan seperti memang hutan seperti itu, tidak dibuatkan jembatan? Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Untuk insentif desa adat sudah dijelaskan tadi akan diberikan masing-masing 50. Satu lagi nih, Gede Pak Arye. Ini untuk kelengkapan RSUD Tangguwisye dan Giri Emas. Tidak asal ada, utilitasnya harus paten. Nah, mungkin itu Pak, karena keterbatasan waktu silakan diapresiasi secara bergantian Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi terima kasih ya Pak Ardana masalah titik nol.
Jadi kemudian portalnya di masalah. Jadi memang kalau di rencana kami kan menata kembali nanti di kawasan Diponegoro, kawasan Diponegoro dan di Banyumas. Memang masalah apa? Ya portal ini nanti akan di sekalian kita pada saat penataan, pemasangan lampu dan sebagainya itu nanti. Ya. Tapi terima kasih juga ini masukannya Pak Gede Ardano. Dan kemudian masalah jembatan memang sudah dianggarkan. Tahun ini Pak? Iya, kita anggarkan untuk memang nanti akan ada jembatan. Karena kalau kita mengadakan kegiatan di hutan kota itu kita tidak bisa. Tapi karena kemarin jembatan Belinya itu sudah dimanfaatkan untuk kegiatan bencana alam yang ada di NTT. Di Nagekio tuh waktu banjir bandang itu dipakai di sana ya. Dan di hutan kota ini bukan hutan kota nanti namanya ya. Jadi kawasan pertanian. Kawasan pertanian terpadu. Istilahnya mini labnya lah di sana. Mini lab pertanian Buleleng. Mini lab pertanian di Buleleng. Kemudian kelengkapan RSUD Tangguisye dan Girimas. Jadi kita akan secara bertahap ini melengkapi masalah ke alat-alat medis yang ada di Tangguisye dan di Girimas. Memang ada memasukkan dari masing-masing manajemen dari rumah sakit Tangguisye dan Girimas itu untuk mengusulkan beberapa alat yang memang sangat diperlukan. Dan ini secara bertahap ya kita lengkapi. Tapi yang sementara yang kita repeat dulu ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memang sangat-sangat sudah sangat memerlukan sekali. Jadi untuk pelayanan khususnya masyarakat yang mendapat pelayanan operasi. Jadi ada antrean sampai 1 bulan, 2 bulan itu yang rasanya kalau saya sebagai dokter sendiri rasanya miris sampai begitu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Nah ke depan kalau selesai direvitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng secara ini multi years nanti mudah-mudahan ini rencana ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Anggarannya nanti kita ini sebagai peminjaman daerah. Jadi peminjaman daerah. Kenapa peminjaman daerah? Karena kalau mengandalkan APBD kita tidak memungkinkan. Jadi lama nanti baru selesai. Tapi kalau dengan peminjaman daerah sekitar 20 bulan selesai dan itu bisa langsung bisa beroperasi. Jadi kita rencana menambah 6 kamar operasi yang memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan, memenuhi standar gitu. Iya. Baik. Iya. Artinya bahwasanya pembangunan ini menggunakan dana pinjaman Pak ya? Pinjaman. Rumah sakit umum 250 miliar, kemudian untuk titik nol? Kira 200. Rumah sakit umum 200 miliar, kemudian titik nol? Titik nol 20 BKK dari Badung itu kan memang untuk BKK yang memang diperuntukkan untuk penunjang infrastruktur pariwisata. Kemudian yang di Lovina BKK juga. BKK juga. Sama. Dan satu lagi di Pelabuhan Buleleng BKK sama, juga. Jadi satu. Baik. Ya, jadi itu dari BKK Badung memang juknisnya begitu. Jadi untuk infrastruktur penunjang pariwisata. Iya. Yeah. Baik Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga keluarga Nuansa Giri FM tanpa terasa 1 jam lebih kita sudah ngobrol bersama Pak Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dengan topik 1 tahun mengabdi, menguatkan komitmen mewujudkan perubahan di Kabupaten Buleleng. Program Sadu sudah disampaikan tadi oleh masyarakat, kalau kita terima mungkin masih ada Pak. Ini ada banyak juga masih. Boleh? Gini. Ya kita masih ada waktu lagi 15 menit ya sebelum nanti ada upacara groundbreaking. Ya, Oke, lagi satu penelpon aja Pak. Lagi 2. Lagi 2 penelpon. Boleh. Satu nih dari Pak Wayan Duduk, kalau ada jalan alternatif mohon dibuatkan katanya Pak. 1 lewat SMS, 1 lewat live. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bung. Dengan? Selamat pagi. Dengan Bung Anton. Anton di Sugara. Gimana kabarnya Bung Anton? Seger nih? Dari
Kalau tidak kritis berarti berseger berarti ini kedek kene berarti seger itu Anton. Kata-katanya almarhum Pak Kajar, kalau tak kritis lebih baik jangan buat LSM gitu Ton ya. Bukan, satunya lagi kalau jantungnya tidak jadi besi, jangan bersuara lantang. Karena jantungnya yang tidak bersuara lantang itu jantungnya terbuat dari plastik gitu. Silakan Don. Sikat padat jelas nih satu-satunya nih. Ya, jadi yang pertama terima kasih banyak atas kunjungan ke rumah duka kami atas nama keluarga yang berduka Pak Jero Mangku Ketut Kajar, sesepuh senior tokoh Buleleng. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih banyak atas kunjungan ke rumah duka. Bila mana ada kekilafan dalam pemira, kekurangan dalam penerimaan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami dari pihak keluarga menyampaikan permohon maaf yang sedalamnya. Yang kedua, untuk kami juga berikan apresiasi bahwa PAD kita ternyata sudah 700 lebih miliar. Waduh, ini luar biasa. Jadi kita harus apresiasi yang sudah menjadi prestasi. Yang kedua, yang ketiga, untuk titik nol memang ini ke depan perlu dipertimbangkan lagi, sekalipun sudah berjalan. Yang kami khawatirkan jangan sampai bangunan-bangunan yang bersejarah itu dilibas atau dibongkar kayak di pengalaman kita di Pelabuhan Buleleng, Pak Bupati. Jangan sampai seperti itu. Itu tolong diperhatikan dari skala-skalanya. Nah, karena itu penting. Karena ini kan warisan budaya leluhur yang harus kita jaga. Ini juga saya mohon supaya diperhatikan. Dan yang berikut lagi untuk dana. Ini Buleleng ini kan kota tua, Singaraja kota tua. Jadi para DPR ini mudah-mudahan didengar oleh DPR RI ini. Jangan patantang petenteng saja. Nanti dicari di saat pemilu baru datang cari suara. Nanti kita susah di sini membangun tidak ada uang. Coba jangan teriak di daerah lah, teriaklah di pusat supaya bawa itu dana-dana ke sini untuk kita membangun di Buleleng. Kan kota tua, jangan sampai kita terima sampahnya saja. Dulu kita jadi ibu kota. Ya, Sunda kecil melahirkan 3 provinsi. Itu hal yang luar biasa. Setiap orang datang kampanye, woi kota tua. Tetapi terus dibuat tua bangke kita itu. Kita provinsi sendiri aja. Setelah di pusat minum tua, lupa sama kota tuanya dah. Oh, lupa ya. Jangan sampai juga minum arak lagi mabuk deh nanti. Oke. Jadi saya mohon kepada para DPR pusat ini tolong jangan datang ke daerah marah begini begitu, buat sengketa sana sini, opini sana sini. Oke. Tolong bawa itu uang ke Buleleng. Baik. Saya rasa itu Pak Bupati, selamat bekerja dan bertugas. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Anton, merupakan telepon terakhir dari Obras edisi hari ini, Jumat 20 Februari 2026. Silakan diapresiasi Pak Bupati. Oke, terima kasih ya Pak Duduk ini. Jadi jalan-jalan alternatif yang akan kita akan kerjakan. Jadi yang pertama, yang punya rencana untuk peningkatan jalan dari Bakti Seraga ke arah Lovina. Jadi sana memang crowded sekali. Jadi sudah dibuatkan DED untuk peningkatan jembatannya, jembatan di bawah itu. Ya memang setiap hari, setiap pagi dan setiap sore pasti ada masalah. Kemudian daerah-daerah Pantura memang sudah terjadi kemacetan, khususnya di perempatan Penimbangan di Panji. Nah ini sekali lagi kalau kita punya fiskal keuangan yang cukup, rencananya saya membuat ini jalannya alternatifnya dari Sangket ke barat. Jadi, tahun ini belum bisa Pak ya? Belum bisa. Mungkin tahun depan juga belum bisa karena dananya cukup besar. Tapi kalau misalkan ada dana buatkan jalan itu, jembatan dari Tugu 3 ke arah
Sambangan. Dan ini mungkin bisa akan memecah arus lalu lintas yang mengarah ke barat dari Denpasar, khususnya dari daerah Bedugul. Kemudian ini yang beberapa alternatifnya, tapi yang di Bakti Seraga kita sudah buatkan DED. Jadi untuk alternatif jalan yang ada di tengah, jalan tengah menuju ke barat. Nah kemudian Pak Anton, terima kasih Pak Anton ini yang kemarin mungkin baru tanya-tanya. Memang ya dari segi PAD kita lumayan. Seperti tadi saya sampaikan, untuk pertama kali targetnya di atas melampaui target di atas 100% realisasinya. Kemudian untuk penataan titik nol justru ini melestarikan Pak Anton. Jadi ini kawasan bersejarah yang kita lestarikan. Jadi tidak ada merobohkan bangunan-bangunan bersejarah yang di Kabupaten Buleleng. Justru kita merestorasi. Seperti kantor bupati itu kan yang sering kita dengar, ada yang banyak yang menyampaikan, itulah miniaturnya Istana Negara. Jadi itu yang kita lestarikan. Kemudian situs-situs juga yang ada juga kita mulai dari Puri Kanginan, Gedung Kirtie sampai di kawasan kantor bupati ini yang kita tata, sehingga kita akan mendapatkan dari kawasan bersejarah kembali di sana. Memang dari dulu kan kawasan itu kawasan nolnya itu memang di sebelah. Mungkin orang bertanya-tanya di mana titik nol. Ternyata titik nolnya itu tertanam dulu. Jadi pada saat Bulfest yang lalu saya sampaikan banyak yang tertahu. Coba ini dibuka, digali sehingga dapatlah ketemu titik nolnya itu. Sudah ada ketemu jadi. Nah pembangunan di Pelabuhan Tua jadi dimulai Pak Anton. Jadi sekarang mungkin di Gedung Mr. Puja dulu. Setelah itu di Museum Sunda Kecil dan Pelabuhan Buleleng. Karena sekarang seperti tadi pelabuhan di dermaga itu sudah sangat rapuh dan itu harus segera diperbaiki. Dan ini Astungkare nanti tahun ini sudah selesai semua, dan juga penataan di kawasan Lovina. Iya, baik. Iya. Satu lagi Pak, ini dari Pak Budi, Ketua NPC Kabupaten Buleleng, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, mohon program disabilitas di Buleleng termasuk juga ruang-ruang terbuka bisa diakses untuk disabilitas. Itu satu WA terakhir Pak. Iya. Ketua NPC. Iya. Pak Budi terima kasih Pak. Ini juga kawasan titik nol juga nanti ramah terhadap disabilitas. Jadi itu. Jadi kawasannya nanti ada pelemahan Kangen, pelemahan Kau. Jadi pelemahan Kangen ini kita nanti peruntukkan untuk ruang terbuka hijau ramah anak dan juga ramah difabel. Disabilitas. Ya. Itu sudah kami diprogramkan yang di titik nol. Ya mudah-mudahan ini sebagai tempat untuk bisa masyarakat Buleleng berinteraksi. Jadi saya buka itu semua karena terlalu luas bagi saya rumah jabatan itu, sehingga untuk halaman kita buka semuanya untuk masyarakat Buleleng. Iya. Jadi bisa beraktivitas, anak-anak bisa juga melaksanakan kegiatan di sana. Nanti kita lengkapi dengan internet dan sebagainya, sehingga betul-betul ruang terbuka hijau yang ada di halaman rumah jabatan bupati itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya anak-anak. Baik keluarga Nuasagri FM, 1 jam 25 sampai 30 menit kita sudah ngobrol bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dalam rangka 1 tahun kepemimpinan beliau dengan topik 1 tahun mengabdi, menguatkan komitmen mewujudkan perubahan di Kabupaten Buleleng. Sampai di sini jumpa kita dalam obrolan bersama narasumber, karena Pak Bupati dan Wakil Bupati ini ada pesan nih dari Pak Jeronyo Mas Sutrisno, ada kejutan katanya di bawah. Silakan closing statementnya Pak Bupati dan Pak Bupati. Jadi terima kasih Pak. Jadi masyarakat kabupaten yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, pada kesempatan yang baik ini kami berdua, Bapak dengan yang bersendiri,
Pak Nyoman Sucide dengan Pak Gede Supriyatna, mohon dukungan untuk kami bisa melaksanakan tugas dan pembangunan di Kabupaten Buleleng ini. Kami siap ngayah, siap payah, siap layah, dan siap maya. Silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Tut pada kesempatan yang baik ini di 1 tahun masa kepemimpinan kami berdua sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Buleleng. Tentu sudah hentinya meminta dukungan doa pada masyarakat Buleleng supaya di masa kepemimpinan kami semua program-program bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, yang tentunya bertujuan untuk bagaimana kita bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Buleleng. Artinya kami tidak henti-hentinya meminta dukungan dan partisipasi masyarakat Buleleng untuk bersama-sama bisa mensukseskan segala bentuk program-program di pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan terakhir tentu minta doa supaya kami berdua tetap diberikan kesehatan dan juga kompak untuk memimpin Buleleng 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sukses semua. Baik keluarga Nuansa Gri FM, sampai di sini jumpa kita dalam obrolan bersama narasumber edisi hari ini Jumat 20 Februari 2026 dari kawasan Catus Pate Puri Buleleng. Saya Wirat Maju undur diri dari ruangan Anda. Kita kembali ke studio 1 di Desa Wanegiri.